Mudah-mudahan perjalanan kita bicara amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat salam marilah kita limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaat hari yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di materi, saya akan memberikan beberapa motivasi untuk kita semua supaya kita lebih semangat dalam mengaji Al-Quran ini ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai hamba yang beriman kepada Al-Quran itu di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ada 4 tingkatan, ada 4 level ya. Apa itu 4 level? Yang pertama adalah mendengarkan Al-Quran. Jadi mendengarkan Al-Quran saja itu sudah berpahala, baik lewat HP ataupun lewat orang yang sedang membaca Al-Quran, itu sudah berpahala ya. Nah, mana dalilnya? Di Al-Quran dijelaskan, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika Al-Quran itu dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah kalian semua, la'allakum turhamun, supaya kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang paling bawah ya. Membaca, mendengarkan. Kemudian tingkatan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran tidak paham artinya, membaca saja itu sudah berpahala ya. Membaca walaupun kita tidak paham artinya sudah berpahala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau bisa kita itu setiap hari membaca Al-Quran 1 juz ya. Kalau nggak bisa setengah juz, 5 lembar. Kalau 1 juz itu 10 lembar sekitar setengah jam. Kalau setengah juz 5 lembar. Kalau nggak bisa setengah juz, maka bacalah 1 lembar. Kalau nggak bisa baca 1 lembar, 1 ayat. Kalau nggak bisa 1 ayat, ya udah nggak usah baca. Nah, sambil di dalam hati kita mikir, ya Allah, di dalam hati ini ada dosa apa saya ini sehingga tidak bisa membaca Al-Quran di setiap harinya. Di hadis lain menjelaskan bahwa orang yang perumpamaan, orang yang membaca Al-Quran, orang yang suka baca Al-Quran itu seperti buah utrujah ya. Orang mukmin yang suka hobi membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Apa buah utrujah? Buah utrujah itu buah yang ada di Arab Saudi ya. Kalau di sini buahnya baunya wangi dan rasanya enak. Kira-kira buah apa? Buah jeruk ya. Orang mukmin yang suka baca Al-Quran, hobi membaca Al-Quran seperti buah jeruk ya. Jadi dia memang orang Islam dan syiarnya ada, harum baunya begitu ya. Terus selanjutnya orang mukmin yang tidak suka baca Quran
itu seperti buah samroh. Samroh itu kalau di Indonesia kurma kering ya. Orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma kering, rasanya enak tapi nggak ada baunya. Dia memang orang mukmin tapi syiarnya nggak ada. Itulah orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran. Kemudian ada orang munafik yang suka baca Al-Quran. Nah, itu seperti buah raihanah. Buah raihanah itu dia enggak, kalau dimakan enggak ada rasanya, tapi baunya harum. Nah, kalau di sini bunga inilah bunga melati ya. Nah, itu orang munafik yang suka baca Al-Quran ya. Jadi dia baunya harum tapi orang munafik gitu ya, nggak ada rasanya kalau dimakan ya. Selanjutnya orang munafik yang tidak suka baca Quran ya. Ini yang paling parah ini ya. Nah, seperti buah Abdullah. Buah Abdullah itu kalau di kita buah apa ya, pace kalau bahasa Indonesia apa pace itu? Mengkudu ya. Orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran kan seperti buah mengkudu ya, buah pace kalau dimakan bikin kita muntah ya. Terus baunya juga nggak enak ya. Itu orang munafik seperti itu ya. Orang munafik yang tidak suka baca Quran. Kemudian level yang ketiga adalah membaca Al-Quran paham artinya ya. Ini berpahala ya. Jadi level yang ketiga membaca Al-Quran paham artinya kemudian diamalkan ya. Itu level yang ketiga. Kemudian yang keempat, level yang paling tinggi, membaca Al-Quran paham artinya, mau mengamalkan dan juga mau mengajarkannya ke orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling tinggi ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik ya. Belajar fikih bagus, baik. Belajar tauhid tidak jelek, belajar matematika baik, tapi yang paling baik khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang baik, paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ya, kira-kira kita ini berada di posisi yang mana ya? Mendengarkan ya, membaca tak paham artinya, membaca paham artinya ya. Kalau mendengarkan saja nggak apa-apa, tapi kalau masuk seumur hidup mendengarkan Al-Quran terus ya, tidak ada peningkatan. Makanya kita dianjurkan belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Insya Allah di sini kita akan belajar Al-Quran dengan metode yang bu'a ya. Jadi di kawasan Muka Kuning ini banyak metode-metode. Ada yang bu'a, ada jet tempur, ada usmani, ada apa lagi, wafa dan lain sebagainya, banyak. Tapi semua sama saja ya. Yang penting tujuannya kita bisa baca Al-Quran. Kita mau ke Nagoya umpama, dari sini kan bisa, dari sana bisa, kan sama aja begitu ya. Gitu istilahnya ya. Yang bu'a ini insya Allah kita dari Yambu'ul Quran Kudus ya, kiblatnya di Yambu'ul Quran Kudus di Jawa Tengah ya. Jadi insya Allah ada pertanggungjawaban ya.
Terus mungkin ada pertanyaan, wah apa boleh belajar Al-Quran dari YouTube? Kalau saya sih boleh-boleh saja ya. Nah, mungkin sampai di sini belajar sama saya, nanti di rumah karena saking semangatnya belajar lihat YouTube, boleh ya. Nah, jadi ibaratnya kita belajar dan cari guru begitu ya. Kalau cuma dari YouTube ya boleh, tapi nanti nggak ada SIM-nya. Nah, ibaratnya begini, ada dua orang, kata guru saya begini, ada dua orang belajar mobil nih ya. Yang satu ini orang yang ngajarin mobil ini ada SIM-nya, yang satu nggak ada SIM-nya. Kira-kira pilih yang mana? Yang nggak ada SIM-nya nanti kalau jalan ada polisi ditangkap ya. Kalau ada SIM-nya kan aman gitu ya. Nah, seperti begitu. Nanti belajar Al-Quran kalau nggak ada gurunya di akhirat juga seperti itu ya. Di akhirat kamu belajar sama siapa? Wah, nggak ada SIM-nya ini, nggak ada pertanggungjawaban. Nah, berarti kan lebih afdolnya belajar ada gurunya. Boleh belajar sama YouTube, tapi harus mencari guru. Begitu ya. Baik, sekarang kita mulai belajar Al-Quran dari dasar ya. Nanti teman-teman semua saya harapkan beli ini ya, kitab seperti ini ya. Nah, ya Bu A, di situ ada jilid 1 sampai jilid 7 ya, biar lebih jelas. Baik, sebelum mulai nanti saya akan baca doa pembuka, nanti bisa teman-teman diturukan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bi sirri qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya bidahu thumma darsahu bijahil nabi wal ali thumma sahabati Qur'anuna mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Mari baca Al-Fatihah sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahu akbar. Nah, itu ada kertas, silakan dibagi mas. Ya, itu ada kertas makhorijul huruf ya. Nanti bisa kita praktek sama-sama. Baik, sudah ya. Nah, itu contoh latihan makhorijul huruf ya. Materinya makhorijul huruf itu menurut para ulama ada 17 ya. Langsung saja kita mulai. Itu huruf A, hamzah, itu makhrajnya, tempat keluarnya hurufnya dari pangkal tenggorokan. Nah, sini ya. Coba kita sama-sama praktekkan. A, 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 I, U, Ba, A, I, U, Ba, A, I, U, Ba. Nah, kalau A dibuka ya. Nah, sudah kami sampaikan berkali-kali. A itu dibuka hurufnya, dibuka mulutnya, kemudian I. Kalau I itu mulutnya ke belakang. I. Kalau U berarti U, mulutnya depan. Bukan E, bukan E, O, bukan. A, I, U, A, I, U, Ba, A, I, U, Ba, A, I, U, Ba, A, I, U, Ba. Coba Mas. A, A, I, U, Ba, apa? A, I, U, Ba, A, I, U, Ba, Apa? A, I, U, Ba, A, I, U, Ba. Paknya belakang. A, I, Ba, Nah, A, Pak. Kurang. A, I, U, Ba. Nah, coba Mas Susilo. A, I, U, Ba. Nah, oke, kita bareng-bareng. A, I, U, Ba, A, I, U, Ba. Itu
tulisan an ani a naminal mu'nima i an ani a. Bareng 1 2 3. An ani a naminal mu'nima i an ani a. Saya boleh berdiri ya? Boleh. Tunggu orang bena. Ulangi lagi. An ani a naminal mu'nima i an ani a. Bareng. An ani a naminal mu'nima i an ani a. Mas yang pakai masker tolong dibuka. Ya. Coba Mas Susilo an ani akna minal mu'nimai an. An jadi tidak boleh an, tidak boleh ada annya, jelas. An ani akna minal mu'nimai an ani a. Bareng 1 2 3. An ani a naminal mu'nima i an ani a. Coba Mbak. Coba. An ani a naminal mu'nimai an ani a. Coba Pak. Ani a naminal mu'nimai a ani a. Bareng 1 2 3. An ani a naminal mu'nimai an ani a. Tadi hamzah hurufnya di mana? Pangkal tenggorokan. Mungkin sama sudah tahu ya, kemarin sudah pernah belajar sama Ustaz Junaidi. Jadi saya tinggal praktek ini aja. Kemudian yang kedua adalah ba. Huruf ba, hurufnya di mana? Dua bibir ya. Ba. Ba. Iya, halus dia. Ba. Bukan ba ya, tapi ba. Babi bu ab. Babi bu ab. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Coba Mas. Babi bu bab. Mas yang Babi bu bab. nah ini sifatnya kol-kolah, mantul ya. Bubam bani bab naminal mubnima bibam bani ba. 1 2 3. Bubam bani bab naminal mubnima bibam bani ba. Nah, bubam itu bacaan iklab ya, jadi agak lama temu. Bubam bani bab naminal mubnima bibam bani ba. 1 2 3. Bubam bani bab naminal mubnima bibam bani ba. Bubam bani bab naminal mubnima bibam bani ba. Bubam bani bab naminal mubnima bibam bani ba. Nah, ya. Ba. Kemudian ta. Ta itu hurufnya di mana? Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sampai mengenai gusinya. Ta, ta. Jadi ini mempunyai sifat hames. Hames itu berdesis atau keluarnya nafas. Ta. Coba 1 2 3 bareng. Ta. Ta. Tati tu at. Tati tu at. Tati tu at. Tati tu at. Bukan ta ya.
Kalau ta itu salah. Ta itu hambasnya belum ada. Nah, itu ilam Indonesia. Kalau ini Arab. Ta. Tati tu at. Sekarang 1, 2, 3. Tati tu at. Coba mbaknya baca. Tati tu bat. Tati tu bat. Tati tu bat. 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 Ada desisnya. Bat. Coba Mas. Tati tu bat. Nah, Mas. Tati tu bat. Lagi Mas. Tati tu bat. Nah, Mas Susilo. Tati tu bat. Tati tu bat. Tati tu bat. Bukan ta. Ta. Coba. Ta. Ta. Bareng. Tati tu bat. Yuk. Tati tu bat. Tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. 1, 2, 3. Tudan tanitat naminal muslimati tanita. Tutan ikhfa ya. Tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. 1, 2, 3. Tudan tanitat naminal muslimati tanita. Kemudian huruf selanjutnya fa ya. Fa ini hurufnya ujung lidah dan ujung 2 gigi seri atas. Fa ditempelkan. Fa makhrajnya. Fa coba. Fa. Kalau Indonesianya TSA biar ditulis. Fa. Tati tu bas. Tati tu bat. Tati tu bas. Tati tu bat. Bakta coba. Bakta. Basta. Jadi tidak ada pedesisnya ya. Tati tu bas. Tati tu bat. Nah, coba Mas. Tati tu bat. Tati tu bas. Tati tu bat. Nah, coba Mas baju hijau. Tati tu bat. Nah, terus tusan sanitas naminal muslimati sang sanisa. 1, 2, 3. Susan sanitat naminal muslimati sanisa. Terus kemudian huruf ja. Ja ini tengah lidah dan tengah langit-langit. Ya. Ini sifatnya qalqalah. Ja. Ja. Coba bareng. Ja. 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 Ji. Ji. Ju. Ju. Aja. Aja. Jadi ju aja. Jadi ju aja. Jadi ju aja. Jadi ju aja. Nirrajim. Nirrajim. Ja. Ja. Jadi ju baja. Jadi ju baja. Jujan jani jaja naminal mujni jan jani ja. Jujan jani jaja naminal mujni majidan jani ja. Huruf jim tadi dari mana makhrajnya? Dari mana Mbak? Makhrajnya huruf jim tadi? Ja. Tempat keluarnya hurufnya dari mana? Dari tengah lidah dan tengah langit-langit. Nanti kalau sama semua punya buku seperti ini kan enak nyimak begini ya, bareng kita nyimak. Ya, paham ya? Ja, bukan ja, bukan J A J bukan, tapi ja, ja. Nah, ya, paham ya? Terus kemudian H. Nah, huruf H
di tengah tenggorokan, bagian tengah tenggorokan, bersih. Ha, coba. Ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah, ha, ha, coba. Ha, 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 coba. Ha, hi, hu, bah. Coba Mas Silo, ha, Ha. hi, Hi. hu, Hu. bah, Bah. ha, hi, hu, bah, Ha. Hi. Hu. Bah. hu, han, hani, ha, nani, nal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Bareng, 1, 2, 3. Ya, terus kemudian selanjutnya huruf kho. Nah, kho itu hurufnya di puncak tenggorokan. Kho, coba. Kho, kho, khi, khu, bah, kho, khi, khu, bah. Nah, coba Mas Abdul, khi. Nah, ini huruf kho ini ketika apa kasro ini bibirnya ke depan, khi, ya, bukan khi. Kalau khi salah. Kho, khi, khu, bah. Kho ini mempunyai sifat isti'la atau naiknya lidah ke langit-langit, atau tafkhim, ya. Tafkhim itu tebal. Tebal itu berarti bibirnya ke depan. Ulang lagi. Kho, khi, khu, bah. Kho, khi, khu, bah. Khi. Nah, coba Pak. Kho, khi, khu, bah. Kho. Nah. Khi, coba. Khi, cepat. Khi. Bukan khi. Khi. Nah, benar lagi. Khi. Nah. Kho, khi, khu, bah. Khu, khon, khoni, khoh, nami, nal, muh, ni, mahi, khon, khoni, khoh. Bareng, 1, 2, 3. Nah, gimana tadi makhrajnya huruf kho? Puncak tenggorokan, ya. Kho. Nah, kemudian selanjutnya da. Da ini hurufnya ada di punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sampai mengenai gusinya. Da. Biasanya banyak yang mengucapkan da, uda, ya, uda bukan uda, atau dada bukan dada, ya, dada, ya. Dadidu ad, coba. Nah, masih uda dia tadi, ya. Nah, coba da, ada. Nah, benar, ya. Nah, coba Mas Oji. Da, ada. Maliki yaumiddin. Nah, ya. Bareng. Dadidu ad. Nah, mbaknya coba. Ad. Nah, coba mbak. Nah, masih muda dia, masih dada, nanti jadinya dada, ya. Dada, coba. Dadidu ad, coba. Nah, jadi punggung ujung lidahnya. Kalau da itu berarti kan apa? Ujung, bukan punggungnya, begitu, ya. Dadidu ad. Coba lagi.
Jadidu'ad. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Din. Din. Bukan D, bukan D. Da, coba. Da. 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 Jadidu'ad. Jadidu'ad. Nah, nanti belajar sama mbaknya lagi ya. Terus Mas ini yang belakangnya sama bawah. Da, coba Mas. Da. Jadidu'ad. Nah, benar. Terus Mas Susilo. Jadidu'ad. Lagi. Jadidu'ad. Nah, masih dada dia. Kurang. Da, coba. Ya. Ada. Jadidu'ad. Jadidu'ad. Ad. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, terus tudan danidad naminal mudni madidan danida. Bareng 1 2 3. Dudan danidad naminal mudni madidan danidad. Nah, terus kemudian selanjutnya huruf za. Ya. Za ini ujung lidah dan ujung 2 gigi seri atas. La. Nah, kalau huruf Indonesia ditulis DZA. La. La. Nah, ayo kita coba. Lalilu'an. Ladidu'ad. Lalilu'an. Ladidu'ad. Al. Ad. Nah, tidak boleh ad. Nah, tidak boleh al. A'udzu. Lu. Lu. Lalilu'an. Ladidu'ad. Lagi. Ladidu'ad. Nah, coba Bapak belakang. Ladidu'ad. Nah, bareng. Lalilu'an. Ladidu'ad. Nah, jadi semuanya meringis ya. Lalilu. Lu juga pertama meringis dulu. Bukan langsung lu, tapi lu. Ya. Lalilu'an. Ladidu'ad. Ludan zanidan naminal mudni madidan zanida. Bareng 1 2 3. Dudan danidad naminal mudni madidan danidad. Nah, tidak ada ludan zanidad dan enggak ada zad naminal mud, enggak ya. Nah, lagi ludan zanidan naminal mudni madidan zanida. Bareng 1 2 3. Dudan danidad naminal mudni madidan danidad. Terus selanjutnya huruf ro. Ro itu ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi yang pertama. Ro biasa, ro bukan ro, bukan ya. Nah, ro biasa. Nah, sekarang kita coba roriru au bareng. Roriru'ar. Roriru au. Roriru'ar. Au ya. Ketika sebelum ro sukun itu ada harokat fathah, maka tafkhim au ya. Nah, bukan ar bukan ar-rahman ar-rahmanir-rahim. Rariru au ya. Roriru'ar. Terus selanjutnya ruror naminal murni mariror bareng 1 2 3. Ruron roriron naminal murni mariron roniro. Ruror cepat. Nah,
nanti ada fathah tanwin kemudian bertemu ro. Ini bacaan apa ini? Nah, jadi tidak boleh dengung. Ruror roni ror naminal murni mari ror roni ro. Bareng 1 2 3. Ruror roni ror naminal murni mari ror roni ro. Terus kemudian za. Za ini kalau Indonesia ZA tulisannya ya. Ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Za. Bareng 1 2 3. Za. 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 Zi. Zu. Az. Za. Zi. Zu. Az. Za. Zi. Zu. Az. 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 Coba masnya. Za. 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 Zi. Zu. Az. Zazizu az. Az. Nah, terus Mas Susilo Zazizu az. lagi. Zazizu az. Az. Azza. Coba. Azza. 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 Coba mbaknya. Za. Za. Zazizu az. Zazizu az. Az. Nah, bareng. Zazizu az. Zazizu az. Zuzaz zanizaz naminal muzni mazizam zaniza. Bareng 1 2 3. Zuzan zanizaz naminal muslim azizan zaniza. Zuzang. Bacaan apa? Baik. Ikhfa hakiki ya. Jadi agak samar, tidak dengung, tidak jelas tapi samar. Zuzam zanizaz naminal muzni mazizam zaniza. Bareng 1 2 3. Zuzan zanizaz naminal muslim azizan zaniza. Terus selanjutnya huruf sa, sin. Nah, gampang ya. Si, sa, sa. Ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Sa, ya. Sa. Coba sa, coba. Sa, si, su, sa, si, su, bas, harus dibedakan antara sa dan ta. Kalau bas, kalau sa berarti desis. Bas, kalau ta bat. Nah, ya. Bareng sa si su bas. Sa si su bas. Susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Bareng 1 2 3. Susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Terus selanjutnya huruf shin, sya. Sya itu kalau Indonesia SYA. Makhrajnya atau tempat keluarnya huruf sya tengah lidah dan tengah langit-langit, sama seperti jim tadi. Cuma kalau sya agak dilebarkan apa bibirnya. Sya, coba. Nah, sama ngerti gusah pitik ngerti berapa? Sya, sya. Nah, sya sama ya. Sya, shi, shu, ash. Syashishu ash. Syashishu ash. Syashishu ash. Coba Mas ini belakangannya Mas Abdul. Sya, sya, shi, shu,
ash, sya, shi, shu, ash. Nah, ya. Kemudian shu, syam, syani, syash, naminal, muslima, shi, syam, syani, sya. Bareng, 1, 2, 3. Syushan shanishash naminal mushni mashishan shanisha. Nah, itu ya, huruf sya. Kemudian huruf shad. Ya. Shad. Nah, sira, sira. Huruf shad ini makhrajnya ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Sama seperti sa, cuma shad itu bibirnya dikedepankan. So, coba. So, siratal ladzi, coba. Siratal ladzi, Siratal ladzi. siratal ladzi. Biasanya yang tidak pernah ngaji antara shad dengan sin ini hampir sama ya. Padahal kalau hurufnya beda, padahal kalau diucapkan apa artinya kadang-kadang beda kalau salah pengucapan ya. Sirat jalan yang lurus. Kalau sirat s pakai sin berarti kepiting maknanya. Coba kalau sampean atau kita salah mengucapkan ya. Nah, makanya ya. So, si, su, bas, coba. So, si, su, bas, 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 so. bas, so. So, si, su, bas, So, si, su, bas, bas. bas. Nah ya, Mas Cucu ya. Nah, Mas Cucu ngerti gak? Ya, yang bukan orang Jawa biasanya nggak tahu kalau Mas Cucu itu. Ya, bibirnya ke depan. Nah, terus susam soni sos naminal musni masih soni so. Bareng 1, 2, 3. Susan sonisos naminal musni masison sonisos. Nah, kemudian selanjutnya bod. Ya, ini makhraj yang paling susah ya. Bo ya. Ini makhrajnya sisi kanan kiri lidah. Sisi kanan lidah kita itu mengenai sisi gusi geraham atas sebelah dalam. Nah, di atas ini. Bo, coba. Bo. Walau dolin. Dodidu au. 1, 2, 3. Dodidu ad, Dodidu au. dodidu ad, Au. ad, Dodidu au. dodidu ad. Kalau mengucapkan di, ibunnya ke depan. Di, ya. Di. Dodidu au. Dodidu ad. Au nggak boleh. Au nggak boleh. Au harus ditekan. Terus dudon donidon naminal mukni madidon donidon. Bareng 1, 2, 3. Dudon donidon naminal mudni madidon donidon. Sekali lagi. Dudon donidon nah donidon nah tidak boleh. Donidon nggak boleh. Dudon donidon naminal mukni madidon donidon. Bareng 1, 2, 3. Dudon donidon naminal mudni madidon donidon. Kalau Bapak itu masih di ya Pak ya. Di ya. Bibirnya ke depan. Di. Do di du coba. Di coba. Nah, do di du.
gitu ya. Pokoknya bibirnya ke depan. Kemudian to ya. Huruf to ini makhrajnya sama dengan dal sama ta ya. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi pertama atas sampai mengenai gusinya. Cuma mempunyai sifat qalqalah, to bibirnya ke depan. Kalau dal sama ta tidak, data, to. Kalau to berarti bibirnya yang dikedepankan. To, ti, tu, ato. Bareng. 1, 2, 3. To, ti, tu, ato. To, ti, tu, ato. To, ti, tu, ato. Ini mempunyai sifat istiqla ya. Naiknya lidah ke langit-langit ya. Lagi. To, ti, tu, ato. To, ti, tu, ato. Nah, juga sifatnya qalqalah, memantul. Ato. Nah, ya. Terus tu ton toni toto naminal muto nimati ton toni to. Bareng 1, 2, 3. Uton toni toto naminal muto nimatiton toni to. Sifatnya apa huruf to tadi? Sifatnya apa? Qalqalah ya. Nah, memantul ya. Nah, huruf qalqalah ada berapa? Nah, apa aja? Baju di toko. Nah, kalau mau ingat-ingat baju di toko. Nah, kalau mau sekalian huruf hamzahnya baju di toko kita lari ya. Nah, seperti itu kalau di sana saya ya. Nah, jadi qatut bujadin juga boleh, ada 5 ya. Nah, selanjutnya huruf do. Nah, do ini makhrajnya tempat keluarnya seperti huruf ra, sama ya. Tapi kalau do cuma bibirnya agak dikedepankan. Ujung lidah dan ujung 2 gigi seri pertama atas sama, za sama ta sama. To coba bareng. To. Dhawiru au. Dhawiru au. Au. Dhawiru au. Dhawiru au. Nah, ya. Terus dzan dhanidha naminal mukni madhidan dhanidha. Bareng 1, 2, 3. Hudan ghanidhan naminal mulmi madhidan ghanidha. Madhi ya. Intinya bibirnya ke depan do. Jadi ada huruf-huruf yang ketika kita ucapkan itu bibirnya ke depan ya. Baik itu fathah, kasroh ataupun dhammah. Huruf apa itu? Huruf isti'la, khussa, dhaw, tingkib, kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Itu ketika mengucapkan huruf itu baik fathah, kasroh maupun dhammah bibirnya ke depan ya. Ingat ya. Nah, huruf apa tadi namanya? Nah, huruf apa namanya? Isti'la. Atau bahasa Indonesianya naiknya lidah ke langit-langit ya. Nah, mungkin sama sudah paham semua, tinggal prakteknya kita belajar sama-sama praktek ya. Nah, terus do tadi sudah paham, kemudian a ini merupakan huruf halqi atau huruf tenggorokan di tengah tenggorokan ya. Coba bareng. Ain. Au. Coba au. Kalau baca Al-Fatihah itu biasanya kan minal mu'ni ma'i an
ani'a. Coba. Ya, paham ya? Terus kemudian gha. Gha itu di tenggorokan juga, tepatnya di puncak tenggorokan, sama dengan huruf kha tadi. Dia agak ke bawah. Gha. Coba. Ghairil ghawihu bau. Ghawihu bau. Wi ghawihu bau. Ya, ibnnya ke depan. Terus ghon ghani ghaw naminal mu nimawi ghon ghani ghaw. Bareng 1 2 3. Kemudian fa ini bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi sari. Fa gampang, fa fa. Bukan pa tapi fa. Fa fa. Fa fi kubah. Coba. Fa fi kubah. Baf. Bafa. Fafa. Terus fufang fanifaf naminal muf nima fifang fanifa. Bareng 1 2 3. Fufang fanifaf naminal muf nima fifang fanifa. Fa ya. Terus kemudian po. Huruf po itu pangkal lidah. Pangkal lidah mengenai langit yang di atas. Po qiqu aku. Bareng 1 2 3. Qiqu aku. Mempunyai sifat apa? Pola ya. Qiqu aku. Qi coba. Qiqu aku. Qong qaniqong naminal muq lima qiqong qaniqa. 1 2 3. Qong qaniqaq naminal muq lima qiqong qaniqa. Coba bedakan o sama ka. Oka. Kemudian huruf K selanjutnya. K ini pangkal lidah yang agak ke depan mengenai langit-langit. K coba. Ki. Ku. Ak. Kakiku ak. Ak. Ini mempunyai sifat hamas ya. Coba diriwang saya ya. Kuku, kaki, kakekku, kaku. Beda dengan kuku, kaki, kakekku, kaku. Beda kan? Beda toh? Nah, ini huruf Arab. Kuku, kaki, kakekku, kaku. Kakiku akbar. Kukang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Kukang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Ya, terus kemudian lam. La itu biasa, la. Sisi lidah bagian depan mengenai gusi gigi sari yang atas. Lalilu al.
lalilubal. Cuma tidak boleh bale. Ada tawalud namanya, enggak boleh. Bal langsung. Lalilubal. Coba sampai. lalilubal, Asnan. Lalilubal. Intinya tidak boleh bale ya. Bal cepat. Terus lulal lanilal naminal mul limalilal lanila. Bareng 1 2 3. Lulal bacaan apa? Edgham bila guna. Bacanya tidak ada bentuk ya. Nah, paham. Terus kemudian ma biasa. Ma ma ya. Mamimu bam. Tidak boleh lama-lama, tidak boleh mamimu bam, kecuali ada tasdidnya ya. Mamimu bam. Terus mumam manimam naminal mum limamimam manima. 1 2 3. Mumam bacaan apa? Mam edgham bi. Nah ya, edgham bi guna. Sebabnya ada fathah tanwin bertemu min, hurufnya ada. Nah, apa saja? Oh iya, pinter-pinter. Aku cuma ini apa? Memandunya aja ya. Nah, terus selanjutnya huruf na, na ya. Naninuban. Coba 1 2 3. Ban. Tidak boleh bana tidak boleh. Naninuban. Nunan naninan naninal munimaninan nanina. Bareng 1 2 3. Nah, harus tekan cepat ya Pak ya. Nunan. Nah, nunan tidak boleh. Nunan naninan. Nunan naninan naninal munimaninan nanina. Bareng 1 2 3. Kemudian wawu itu kedua bibir atas dan bawah atau syafatain. Wawu ba mim sama hurufnya di syafatain, kedua bibir atas dan bawah. Wawiwu bau. Bareng 1 2 3. Bau. Tidak boleh bau, tidak boleh o intinya. Ya, bau. Wawiwu bau. Bau. Coba Mas itu pakai. Nah, sampean. Nah, Mas Susilo. Nah, ya. Wow wani wow naminal munimawi wow wani wa. 1 2 3. Minal muni wow wani wow wow
wani waw naminal muni mawi waw wani wa. Bareng 1 2 3. Wani wau naminal muni mani wau wani wa. Terus kemudian ha. Ha ini atau huruf halqi atau huruf tenggorokan atau pangkal tenggorokan ya. Makhrajnya di tenggorokan. Ha, coba. Ha. Hi. Hu. Bah. Ha ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Coba mbaknya. Nampak ha. Hi hu bah. Terus Mas itu yang belakangnya Mas Abdul sampai Mas. Hahihubah. Nah, Mas. Hahihubah. Hahihubah. Ha ha. Ha ha ha. Kalau ketawa kan nggak begitu. Kalau ketawa kan biasa. Ha ha ha. Kalau ini agak ke belakang lagi, ke depan. Ha ha ha. Gitu ya. Nah, terus huhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Bareng 1 2 3. Huhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Huhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Huhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Kemudian yang terakhir yaitu huruf ya. Huruf ya itu biasa ya. Makhrajnya tengah lidah dan tengah langit-langit, sama seperti ya sama shin. Ya. Ya coba ya. Yi yu bai. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. 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 Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Coba Mas Abdul. Ya yi yu bai. Nah, ya. Yu yai yani yai naminal muni mayi yai yani ya. 1 2 3. Yu yai nami yai naminal muni mayi yai yani ya. Coba mbaknya. Yu yai. Nah, ya. Sudah ya. Itu namanya latihan makhorijil huruf. Latihan bukan hanya di sini ya. Di rumah juga boleh dengan baca Quran ya. Nah, jadi kalau mengandalkan di sini tidak dilatih ilat ini ya, lidah ini kalau tidak dilatih sering-sering baca Quran maka dia akan kaku ya. Sama seperti kita bekerja kita megangnya apa? Megang apa namanya ya? Tapping ya. Nah, itu kan di PT kan napping terus. Ini di Sumitomo itu. Nah, itu napping sampai hafal. Nah, ya sama seperti kita. Kita kalau baca Quran terus ya sampai hafal. Sampai kita hafal. Contoh baca Al-Fatihah. Itu kita nggak pernah dulu menghafalkan Al-Fatihah kan? Ya. Kita baca sering-sering terus akhirnya kita hafal sendiri. Jadi kata guru saya, mau hafal itu kalau kita sudah membaca berulang-ulang 366 kali ya. Umpama kita baca surat Yasin kalau sudah kita baca selama 366 kali maka kita dijamin hafal di luar kepala ya.
Kalau nggak percaya silahkan dicoba ya. Nah, Yasin. Nah, kita kadang-kadang malam Jumat itu kan baca surat Yasin. Kita nggak sengaja, nah, cuma baca surat Yasin 3 kali 1 kali. Wah, sudah gede segini tiba-tiba hafal sendiri, begitu ya. Nah, nanti kita juga bisa praktekkan ke anak-anak. Seandainya mungkin kita sudah keluarga, sudah pulang kampung ataupun tinggal di perumahan, nah, kita bisa amalkan mengajar di sana, di kampungnya atau di perumahannya, pakai metode seperti ini ya, metode yang buah. Saya yakin teman-teman sudah ngerti semua, sudah paham ya. Jadi saya tinggal nanti sampean ini klasikal, setoran gitulah ya. Mungkin kalau jilid 1 sudah paham. Ada yang baru pertama ikut. Sampai Pak baru pertama ikut. Nah, nanti Bapak berarti mulai jilid 1 dulu ya Pak. Jilid 1 nanti perlahan-lahan nanti sini ya. Stop di sini ya. Tapi mulai minggu depan. Kalau yang ini mungkin sudah wajah agak baru tapi stop lama ya. Saya yang baru malahan ya. Nah, Mas Abdul ini saya sudah kenal ya, lagi Mas Oji ini Philip, nah, dulu juga pernah ya. Nah, nanti silahkan mau jilid berapa ya. Saya terangkan dulu ini ya, yang bu'a ini ya. Nah, kita pakai ini yang bu'a. Kenapa kok pakai yang bu'a, bukan pakai jet tempur atau yang lainnya? Ya karena saya ngaji yang bu'a ya. Nah, ini yang bu'a jilid 1 ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, halaman 1 sampai dengan halaman berapa ini? Halaman 1 sampai dengan halaman 33. Nah, ini makhraj huruf tadi yang kita latih tadi ya. Nah, ini jilid 1. Saya yakin sama sudah ngerti sekolah. Sampai 33 ini huruf latihan pengucapan huruf fathah A ya. 1 sampai 33. Kemudian yang 34 sampai dengan akhir, nah, sampai dengan halaman 44 ini huruf gandeng. Nah, huruf gandeng seperti ini ya. Mungkin sama sudah tahu lah ya, sudah gak asing lagi ya. Nah, huruf gandeng fathah semua. Mas Osi sudah tahu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang jilid 2 mulai halaman pertama itu pengucapan huruf kasroh. Nah, kasroh tadi kita sudah praktek ya. Halaman 1 itu kasroh, halaman 1 aja. Nah, kemudian halaman 2 sampai dengan halaman berapa ini? Nah, halaman 2 sampai dengan halaman 6 ini kecepatan kita mengucapkan kayak la nafida biwaridi binabai biinsomi, cepat ya. Seperti ini ya. Kemudian halaman 7 itu pengucapan huruf doma ya. Doma tadi ya, seperti kita sudah praktekkan tadi. Nah, halaman 7. Kemudian 8 huruf gandeng. Paham ya kira-kira ya? Kalau bahasa bisa ya gitu ya? Sebenarnya lebih efektif nanti sampai beli seperti ini ya. Nanti ketika sudah khatam atau kita istiqomah ngaji sudah selesai, nanti insya Allah kita bisa ikut khataman di sana ya, di pondok sana. Saya kemarin sudah menghadap kiai, Pak Yai, ini saya mohon izin, saya mau ngajar, disuruh diamanai ngajar di Baitus Salam. Oh iya nggak apa-apa, silakan, saya doakan.
insya Allah sudah dapat restu dari kiai ya. Nanti bisa kalau sudah benar khatam selesai bisa ikut khataman di sana. Biasanya kalau setahun sekali Pak Yainya dari pusat, Yai Ulil Albab Arwani dan Yai Ulil Nuha Arwani yang dari Kudus itu hadir di sini, di sana, sudah di pondok di Piai sana ya. Beliau menyaksikan hadir sendiri dan di sertifikatnya kita itu ada tanda tangan beliau. Ya. Itu yang bikin kita luar biasa. Nah, kalau di Jawa sana mau ketemu beliau saja susahnya minta ampun. Kalau di sini malah beliau hadir di Batam, kita bisa salaman, sungkem, bisa curhat, soal, ngobrol dan lain sebagainya ya. Nah, itu sama Mbah Yai ya. Terus tadi halaman 2 ya. Jilid 2 intinya masalah panjang, mat tabi'i, fathah, kasroh dan dhamma. Ini jilid 2 ya. Coba baca bareng-bareng ini. Wabihi bareng 1, 2, 3. Wabihi Dinihi biyadihi. Nah. Wahajaru wajahadu bareng. Ya. Jilid 2 seperti itu ya. Kemudian jilid 3 masalah tanwin ya. Masalah tanwin, aan, babat. Kita tadi udah ada tanwin ya. An, ban, tan ya. Uan, ani, akna, an. Nah, tanwin jilid 3 sudah ada. Kita sebenarnya bingung mau menyampaikan materi karena pertemuannya seminggu sekali. Maka ini saya sampaikan materinya nanti pokoknya setoran saja lah ya. Nah, kalau saya menyampaikan materi sekali pertemuan materi nanti ada orang baru lagi besoknya kan ketinggalan kan begitu ya. Nah, itu Mas pengurusnya. Nah, jadi saya itu maunya materinya nanti setelah teman-teman setor baru nanti tajwid apa nanti insya Allah saya sampaikan materi tajwidnya ya. Nah, materi gharib dan lain sebagainya ya. Nah, ini jilid 3 tadi masalah fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin. Kemudian qol-qolah abe, aje, ade, aku, abe ya. Sudah tahu ya huruf qol-qolah tadi ya? Ada 5 tadi ya. Kemudian jilid 4 itu masalah bacaan Allah ya. Materinya seperti itu. Allah, billahi, narullahil muqaddatu, u'budullaha wattaquhu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lah mulai jilid 4 baca ya. Jilid 4 atau jilid 3. Kemudian selanjutnya materi jilid 4 ini materi hukum non sukun ya. Hukum non sukun ada berapa hukum non sukun? 5. Apa aja? Idhar. Oh, udah ya. Ya, terus selain materinya nun sukun dan tanwin, di sini ada mat, bacaan mat ya. Ada mat tabi'i, mat lazim, mat wajib, mat len dan lain sebagainya. Seperti ini ya, jilid 4 ya. Kemudian jilid 5, jilid 5 itu masalah waqaf ya. Sudah bisa baca Quran. Kalau jilid 5 itu nanti ketika kita sudah sampai jilid 5 maka diselingi dengan setoran Al-Quran
ya. Jilid 5 ini sudah seperti baca Quran biasa. Kemudian jilid 6 ini bacaan gharib, bacaan-bacaan yang susah. Kayak ada bacaan imalah, ismam, ya, paham ya? Ismam, imalah, naql dan lain sebagainya, ya. Sini jilid 6. Nah, baru di jilid 7 ini tajwid, ya. Sudah, dari sini ada yang ditanyakan mungkin masalah ini, metode ini bagaimana? Yang jelas insya Allah gambaran saya, kalau teman-teman bisa istiqomah dan selesai, nanti bisa digunakan atau diamalkan di perumahan atau di kalau pulang kampung, atau minimal diamalkan sama keluarga kita. Yang ibu-ibu ya, biasanya kan jadi ibu rumah tangga loh, ya, dan menikah jadi kepala rumah kan ngajarin anaknya, ya. Yang bapak-bapak jadi bapak rumah tangga loh nanti ya, nah, nanti ngajarin istrinya sama anaknya seperti itu, ya. Nah, ada yang ditanyakan mungkin masalah yang dua, ya, yang jelas, bukan yang lain. Kalau yang lain nanti sama Ustaz Agil, ya, saya nggak bisa. Ayo. Nggak ada, nah, nggak ada, nanti Mas bisa pengurus nanti bisa saya kalau ada yang pesan ini, ya. Nah, kalau ya memang harusnya ada yang pesan seperti ini. Kalau gitu-gitu aja berarti nanti susah saya, ya. Maksudnya setelah ini makhraj huruf nanti nggak ada prakteknya begitu, ya. Nah, kan ngaji Quran itu kan harus saling berhadapan, kan begitu loh. Nah, tidak terangkat. Nah, sebenarnya ya continue setiap hari, tapi kan kita melihat situasi dan kondisi. Kita kerja, ya, orang kerja sudah mau datang mengaji saja sudah syukur, sudah senang, ya. Nah, orang kondisi kerja, tapi yang jelas kita insya Allah ada kedepannya seperti itu yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kalau nggak ada, nah, mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.